dan halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dengan saya Mas Ilham di Mas Ilham Channel. Oke, kali ini pertama kalinya saya menampilkan wajah saya secara langsung dan tanpa panjang lebar lagi. Di sini saya akan membahas konten video lain yang dulu di video sebelumnya itu kan saya kemarin bahas bukan bahas sih, video gaming aja sih, gaming biasa. Tetapi karena ini suasana sudah libur, jadi kali ini saya akan membahas video konten yang lain, yaitu tentang olahraga yang saya sukai, yaitu MotoGP. Nah, saya akan membahas tentang race MotoGP Sachsenring minggu lalu lah. Kita mulai dari mana dulu ya? MotoGP, Moto2 atau Moto3 nih? Maunya sih Moto3 aja sih menurutku, tapi ya ya mungkin MotoGP aja dulu ya. Ya, oke. Jadi di MotoGP saya akan menjelaskan apa yang saya nonton minggu lalu di race Sachsenring. Itu yang juara satu kan the king of the rain, Marc Marquez. Marc Marquez is back. Ya, sejujurnya sih aku masih nggak suka sama Marc Marquez sih, tapi mau maaf aja ya deh. Aku perasaan memang aku tidak suka, tapi saya tidak mau membuat kalian tersinggung. Jadi aku cuma bisa ya respect aja sih. Aku ingin respect kepada kalian biar kalian ini sama-sama menghargai lah pembalap yang kalian suka gitu loh. Jadi saya lihat Mama kesini memang dia comeback, tapi sebenarnya belum 100% menurutku. Soalnya dulu kalau Marquez ini dulu, setahu saya, kalau dulu biasanya kalau dia mimpin, paling dia akan buat gap besar kan. Gapnya itu maksudnya kayak membuat jarak antara dia sendiri dengan pembalap lain itu semakin besar. Jadinya itu jaraknya dengan dia sama yang di belakangnya pembalapnya itu semakin jauh. Biasanya sih Marquez kayak gitu dulu. Tapi sekarang waktu saya lihat itu dia memimpin sepanjang balapan, walaupun awalnya sih ya didominasi Ducati ke awalnya itu ya. Marquez mencoba untuk bisa fight di depan, fight, dan kemudian itu dia sepanjang balapan itu saya pikir itu Oliveiranya aja itu dia sebenarnya juga mau apa ya, mau mendekati Marquez, tapi cuma yang ku harap gini, Oliveira bisa itu 0,9 itu lu sudah mau 0, berapa itu, tapi aku lihat itu dia semakin masuk lap itu Marquez itu, aku pikir dia ingin buat gapnya ya sebisanya aja sih. Intinya bisa jauh lah, anggap kayak kucing tikus lah, kayak macam Tom and Jerry loh. Tahu Tom and Jerry? Tom and Jerry yang si kucing Tom yang berusaha untuk tangkap Jerry tapi nggak bisa juga. Malah Jerry yang kena untung. Ibaratnya Marquez itu Jerry, Oliveira-nya Tom. Dia sama-sama Oliveira kejar Marquez itu, buat gap kecil.
Tapi semakin besar itu maka makin panjang. Panjang banget. Aku pikir, waduh, salah. Nggak bisa juga ini Oliveira, nggak bisa dekat. Soalnya apa? Marquez itu benar-benar berusaha banget. Dia mencoba apa yang dia punya itu dia keluarin banget. Dia mencoba untuk bisa bertahan. Yang dia ndak kayak dulu. Kalau dulu dia paling dia bisa buat gap 3-4 detik, tapi dia cuma sanggup 1 detik mau 2 detik itu dia hampir. Dia 1 detik dia buat gap itu, dia buat gap besar. Dia coba untuk menjauhi, dia berusaha banget supaya dia bisa bertahan loh untuk mempertahankan posisinya. Yang apa dia dapatkan itu, saya respect banget loh usahanya. Aku respect banget karena dia berusaha keras. Karena juga dukungan dari timnya, dukungan dari Hondanya. Walaupun Honda ini sekarang ya tidak kayak mengalami penurunan performa, karena ya kita tahulah bahwa Honda ini punya Marquez gitu loh, tidak ada lain gitu. Aku jujur, Honda ini benar-benar berusaha keras walaupun di tengah sulit mereka mencoba untuk membuat Marquez ini bisa melakukan untuk bisa bersaing. Itu saya hargai banget dia. Dan beberapa saya lihat di video sebelumnya yang dari MXGP, aku setuju dengan pendapat orang itu. Saya tidak tahu siapa orangnya. Dia memang kemanusiaannya sudah kelihatan karena dia benar-benar berusaha. Waktu aku lihat dia menang, dia emosional banget, dia sujud syukur, dan juga bahkan sampai dia menangis banget karena kondisinya itu dia bisa menang. Dia merasa nggak nyangka banget di tengah kondisinya yang lagi sulit dia bisa menang. Apa yang pelajari dari sini? Segala kondisi apapun yang kita miliki, selama ada kata usaha, pasti kita ingin dapat hasil yang kita inginkan walaupun kondisi yang kita masih miliki saat ini. Kamu lihat orang-orang di luar, orang buta tapi bisa ngaji, apalagi juga orang yang amputasi pada kakinya tapi bisa melakukan hal yang hebat kayak seperti berdagang dan juga menjadi ilustrasi, menjadi literatur ataupun yang lain, menjadi dokter. Itu orang hebat loh. Mereka nggak peduli kondisi, yang penting tujuannya satu, ingin mencapai apa yang mereka mau inginkan. Itu aja satu. Itu adalah benar-benar jiwa manusia, benar-benar seorang manusia. Aku jujur orang manusia banget. Begitulah dengan Marquez. Di tengah kondisi dia lagi cedera, belum 100%, tapi dia bisa menang loh. Bisa menang. Lorenzo juga. Dia waktu, kalau nggak salah di kualifikasi dia crash, tapi di tengah kondisi dia memaksakan, tapi dia benar-benar berusaha banget buat dirinya sehingga dia bisa finish. Dia berhasil finish loh. Oh, siapa lagi? Dia pengen kaki gara-gara di latihan di race waktu itu 2017 di Aragon mengalami patah kaki. Tetapi secara menyejukkan dia berada di di posisi ketiga start loh. Itulah namanya orang hebat. Dan peduli kondisinya, yang penting
terus berjuang sampai mereka benar-benar mencapai apa yang mereka mau. Itu yang saya respect banget dari mereka. Apalagi Marquez berusaha banget. Ya, walaupun beberapa orang bilang ya dia juga beruntung banget, soalnya dia menunjuknya di bagian tikung kiri, karena sasaran paling banyak tikung kiri, jadinya dia kan lebih dominan. Waktu kuliah di sektor 3, sektor 4 Olivier dia kejar, 1-2 dia unggul. Kenapa? 1-2 itu dia rata-rata kiri. Tetapi waktu saat di tikungan pertama, di turun pertama, dia malah lebar. Kenapa? Dia belum bisa kanan, belum bisa. Tapi dia dominan kiri karena dia memanfaatkan momentum itu untuk bisa bersaing. Itu. Tetapi dilihat dari jiwa emosional Marquez, aku sangat respect karena dia benar-benar merasa bersyukur banget biar bisa menang walaupun kondisinya masih sulit loh. Itu saya sanjung banget buat Marqueznya. Oke, ini buat pembahasannya. Pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua mengenai KTM. KTM ini patut diwaspadai. Kenapa? Mereka sekarang sudah melakukan upgrade yang lebih lebih tinggi lagi untuk bisa lebih meningkatkan performa pada motor KTM-nya. Jadi buktinya Oliveira itu hat-trick podium. Binder juga kuat juga. Jadi semua pembalap harus juga waspada ke KTM karena berkat Dani Pedrosa dari Test Rider, dia berikan racikan-racikannya kepada motor KTM supaya cepat, lebih kuat, dan bisa lebih melesat lagi untuk bisa bersaing di depan. Itu yang patut diperhatikan buat KTM. Itu yang diperhatikan buat semua pembalap untuk berhati-hati dengan KTM. Sekarang saat ini KTM ini semakin meningkat dengan performa motor KTM-nya. Nah, dan kali ini aku juga ingin komentar Yamaha juga sih. Yamaha ini aku kenapa curiganya? Kenapa ini kayaknya seperti rasa Marquez dulu. Aku curiga banget. Soalnya kayaknya memang ini Yamaha ini udah lama kayak sifatnya Honda yang fokus Marquez aja sih. Aku jujur banget. Soalnya mereka ini kayak fokus pada Quartararo. Seakan-akan kupikir ini kayaknya kayak kena virusnya Honda yang fokus cuma satu pembalap doang. Pembalap paling mereka unggulkan yaitu Marquez. Iya loh, aku rasa ini kayaknya ini kena virusnya Honda suka sama Marquez aja sih menurutku. Ini yang Yamaha lebih suka sama Quartararo. Soalnya apa? Yamaha cuma yang paling kuatnya cuma Quartararo, yang tiganya enggak. Aku heran juga. Kenapa? Apakah ini dia cuma hanya fokus pada Quartararo aja dan mereka kesampingkan 3 pembalapnya? Kalau kamu pikir kayak gitu, kenapa? Kalau mikir itu, aku tidak tahu. Aku tidak akan ngomong panjang lebar soal itu, tetapi aku pikir Yamaha lebih fokus pada Quartararo aja sih. Aku menurutku kayak gitu loh. Tetapi aku sejujurnya Quartararo ini orangnya juga
agak beda sedikit sih, tapi walaupun dia juga emosional juga kadang-kadang kalau kuliah di PPTIS Quartararo, dia kadang-kadang kesel juga karena ada yang merasa ada yang gangguin lah kalau gitu atau apa, ya begitulah, ya sifat manusia kan wajar aja. Tetapi soal Yamaha lebih fokus pada Quartararo sama seperti Honda lebih fokus sama Marquez, itu itu memang kesalahan, tapi aku tidak akan lebih banyak bicara lebar, jadi mungkin saya akan tutup. Tetapi saya juga akan komentar 3 Yamaha. Kenapa? Karena menurutku ini mereka sulit banget ini, sulit untuk mendapatkan saat yang bagus. Saat yang bagus kayak mana? Saat yang bagus itu pasti mereka harus pikir komponen yang pas buat race ini seperti apa. Kita lihat dari secara EP sampai warm up ini kayak mana, kayak gitu. Tapi ya kelihatan sulit banget menurutku, soalnya mereka ini sebenarnya sulit juga mendapatkan settingan yang pas buat balap di saat yang waktu itu. Sedangkan Quartararo enggak. Kenapa? Quartararo ini kayaknya lebih mencoba lebih banyak sesuatu untuk dia mencari tahu yang pas ini kayak mana. Itu yang aku pikir Quartararo dia kuatnya di bagian di situ. Dia mencoba untuk mencoba beberapa banyak hal, mencoba menemukan mencoba lebih banyak settingan yang cocok banget buat setting ini seperti apa. Jadi saya lihat responnya cukup bagus juga. Jadi saya pikir dia mencoba berbagai komponen bahan, kemudian settingannya dan juga modifikasi, sehingga itu yang membuat dia bisa kuat di saat ini, cukup kuat. Itu pendapat saya. Kalau 3 Yamaha menurutku kayaknya sulit banget, soalnya kayaknya sulit menentukan setup yang sangat cocok lah buat mereka itu di saat ini waktu itu. Oke, itu buat Yamaha. Kalau Ducati kayak mana ya? Aku lebih tertarik sama Pecco, soalnya Pecco ini sebenarnya ini dia juga mencari sesuatu, tetapi kadang-kadang problemnya itu ada ya masalah komponen ban kalau nggak salah, kalau settingannya sih. Dan juga tetapi race pace cukup bagus sih, dan kelihatan banget waktu di race dia bisa maju loh. Jadi dia menemukan sesuatu, mungkin dia menemukan sesuatu waktu di warm up di sesi pemanasan, dan juga dia di race merasa bisa meningkatkan perform pada motor Ducati. Aku pikirnya seperti itu. Buat Ducati lain mungkin kayaknya masalah pada ban juga sih, karena mungkin bannya habis. Mungkin kasusnya sama Oliveira waktu itu, mungkin banyak habis juga. Ducati juga begitu, banyak habis kayak gitu. Banyak habis ataupun banyak tidak cukup perform lah untuk bisa bersaing. Ini pendapat saya sih. Aku sejujurnya sih belum 100% menganalisa, karena ini cuma ya ini pendapat orang sih beda-beda. Ada yang salah, ada yang benar. Tapi ya kita nggak tahu siapa yang pendapatnya benar. Jadi itu pendapat buat yang di MotoGP. Kalau Suzuki saya nggak tahu juga. Aku belum bisa berpendapat, apalagi Aprilia aku belum bisa berpendapat. Tetapi sejujurnya Aprilia cukup bagus juga. Tetapi memang masalahnya yang seperti di komentator di TV bilang, biasanya Aprilia itu keteteran di tengah sama di air. Itu komentar saya di MotoGP. Moto2 bukan main, Moto2 bukan main. Moto2 ini sebenarnya
Kok bisa dua Red Bull KTM ini tancap gas banget? Aku waktu lihat di MSGP katanya yang termasuk Raufenaza juga salah satu rookie Red Bull KTM, malah dibilang apa tadi waktu itu kayaknya dia waktu dia melakukan push baru dia langsung buka tarikan di bagian rem depan. Aku salah dengar atau tidak, tapi ya ini dua orang banget buat gapnya cukup jauh loh. Lap pertama lagi lap awal buat gap cukup jauh loh. Cuma dua orang bersaing sampai akhirnya mereka ini mati, dua orang ini mati-mati yang kayak MotoGP dulu lah, atau kayak waktu Sky Racing duet 1212. Wow, ini sepertinya kayak Red Bull juga, KTM juga belajar dari Sky Racing ke Moto6 deh, aku jujur, karena mereka ini ingin merasa timnya ini lebih solid, lebih kuat, lebih cepat. Jadinya mereka ingin lihat seberapa sih timnya ini lebih kuat daripada yang lain. Itu keren banget loh menurutku. Tetapi yang ampasnya juga itu Fernandes. Aku pikirnya kalau saya lihat ini kayaknya agak masa juga sih menurutku. Soalnya kalau kamu iya kan ini pengalaman kamu rookie. Tetapi suatu saat kalau kamu naik MotoGP selama satu musim itu kamu tidak belajar mentalmu. Jadi aku pikir kamu butuh 2 tahun aja. Aku bukan larang. Tetapi tergantung kamu. Kamu mau lanjut atau tidak. Tetapi kalau kamu masa dinaik itu tergantung dari dirimu. Mau lanjut atau tidak. Dari keyakinanmu aja sih menurutku. Aku pikir kayak gitu aja. Tapi ya kesalahannya Fernandes mungkin kayaknya agak terlalu masa aja. Soalnya di situ aku lihat dia melakukan low side, apakah dia ada kehilangan grip bagian ban belakangnya atau ban depannya, atau ada tekanan traksinya yang berlebihan, aku nggak tahu. Tetapi aku pikir itu kehilangan grip deh. Atau mungkin traksi tekanannya, aku nggak tahu. Jadi aku pikir itu kesalahan Fernandes karena aku pikir dia terlalu masa. Tetapi buat Gardner selamat, juara lagi karena Gardner ini kayaknya bisa membuat motornya ini jauh lebih optimal dan bisa bertahan. Dan saya lihat gapnya ini hanya cuma 3 sampai 4 detik saja, dan itu menurutku sudah cukup jauh lah. Nggak perlu masakan kamu 7-8 detik, enggak. Karena ya mungkin dia, aku lihat juga akan memaksa, tetapi dia mencoba untuk relax, cukup tenang, sehingga dia ingin mencoba menyeimbangkan motornya ini, lebih seimbang motornya supaya merasa nyaman ketika dia mengendarai motornya. Jadi aku pikir dia merasa relax, tenang, dan juga dia merasa kayak enjoy lah. Aku itu pendapat pribadi. Kalau buat Beseki tadi sahabat ditontonnya juara 4 kak, kalau nggak salah. Aku nggak lihat sih, aku cuma lihat 1 2 3. Beseki ini sebenarnya coba untuk kejar tapi nggak bisa, soalnya powernya yang Red Bull KTM jauh banget loh, jauh banget. Aku nggak tahu waktu di PT kenapa dia sempat keluar 10 besar, aku nggak tahu. Apa mungkin kayaknya dia ingin mencoba sesuatu, ataupun dia sebenarnya ada sulit juga sih untuk menemukan setup. Aku nggak tahu. Tetapi aku pikir kayaknya agak masalah juga. Kalau respect bagus, tapi cuma mungkin sepertinya ada masalah pada settingan motornya sih, yang menurutku kayaknya masih belum cukup kuat lah. Dan juga beberapa komponen-komponen yang belum buat dia bisa
menyimbangkan powernya dengan mereka berdua anak KTM itu. Aku pikir masih seperti biasa, kayaknya dia masih belum menemukan power yang cocok untuk bisa bersaing dengan dua dua KTM itu. Itu menurut pendapat pribadi. Nah, kita lanjut ke Moto3. Akhirnya andal dukunganku Rookie Kang Gacha Bing Kang Laksek Pedro Acosta. Wow, ajib, anak ajaib. Pedro Acosta. Wah, aku mau kayaknya tepuk tangan. Tepuk tangan. Ore. Tepuk tangan. Dukunanku lolos. Aku pikir ya Pedro Acosta luar biasa banget. Dia juga penuh perhitungan. Dia juga mempelajari kesalahannya di Mugello sama Catalunya. Karena Pedro Acosta ini orangnya juga penuh perhitungan. Dan dia sudah mempelajari apa dari kesalahannya dan mencoba mengubah strategi. Wow, di Moto3 ini otak mereka ini penuh dengan ubah strategi. Kadang-kadang kalau misalnya satu pembalap yang di depan, pasti dia akan memikir bagaimana caranya buat dia kepung. Jadi mereka melakukan save systeming untuk bisa menjebak yang pembalap di depan dan terjebak di tengah pembalap yang lain. Alias dia mundur ke belakang karena terjebak dengan pembalap yang lain. Karena mereka melakukan traffic ataupun mereka melakukan save system. Itu kalau aku jujur, Moto3 ini barbar banget. Sebagian besar orang-orang mereka fokus untuk menang podium 22 pembalap incar podium menang loh. Dia 2019 itu angkatannya Tony Arbolino yang lain. Wow, 22 pembalap begitu, mereka nggak cari mati enggak? Mereka ini masih muda, nyali, keren banget loh. Mereka ubah strategi. Kadang-kadang kita pikir ke kanan, wah ambil aja sisi kiri gitu. Kanan kiri, wow. Kanan kiri, wow. Aku merasa kayak melihat sebuah film layar lebar blockbuster. Wow. Mereka seperti zombie yang menggila-gila untuk mencari satu mangsa. Atau bisa dikatakan hewan apa itu kalau nggak salah itu yang kayak biasanya. Oh iya, dubuk kalau dia itu incar satu. Ataupun hewan buas aja incar satu, misalnya satu kijang, tapi gerombolan harimau, kelompok singa, kelompok yang lain, wow, dikejar saling rebut cuma dapat satu. Aku pikir kayaknya mau tadi kayak alam liar loh. Aku pikir mereka ini wow. Mereka nggak perlu posisi, yang penting incar podium menang. Konsisten penting. Itu mereka pikir. Itu luar biasa banget menurutku. Apalagi aku lihat cara permainan Acosta, wow. Sedikit gila, tapi penuh perhitungan banget. Wow. Bener-bener gacha lasek ini orang. Bener-bener laki banget ini orang. Wow. Bisa comeback kembali ke Kang Gacha Bingkan Lase, bisa menang kembali. Wow, amazing. Aku pikir luar biasa banget. Yang jelas Pedro Acosta, saya tidak bisa berkata panjang lebar pada Pedro Acosta karena
Wah, Pedro Acosta luar biasa banget. Umur 16 tahun, dia lebih muda daripada saya, lebih muda daripada aku. Tapi orangnya benar-benar talenta banget. Pantasan dia diincar banyak orang, terutama di promosi MotoGP. Wow. Apakah mau jadi Jack Miller? Oh, jangan dulu. Apakah kamu mau Tetapi ya aku khawatir juga sih untuk musim depannya kayak mana. Kamu naik moto tuh, kamu baru masuk loh Moto3, tapi kamu naik moto tuh, wah, di situ kamu harus pelajari mentalmu. Kalau kamu merasa mentalmu siap banget, pasti kamu pikir aku harus bisa jaga emosiku, aku bisa jaga egoku, aku bisa jaga aku bisa jaga perasaan, aku bisa jaga mental. Itu yang saya harus kujaga semuanya. Kalau sampai saya terasut dan juga terleleh juga, ataupun saya merasa tidak bisa jaga, aku pikir ini bakalan sulit kalau saya tidak bisa jaga ini. Tapi kalau saya bisa jaga, kemungkinannya saya bisa menghadapi segalanya. Itu yang harus Acosta pelajari ketika di Moto2. Itu yang harus pelajari. Dan aku tidak bisa berkata panjang lebar. Moto3 amazing, luar biasa, fantastis. Wow, gak ngantuk. Satu kejar belakang naik, belakang maju ke depan. Wow. Mereka ini zombie atau apa ya? Tapi yang jelas luar biasa banget, luar biasa. Dan Acosta best banget. Acosta best. Itu kupikir semoga anak ini bisa mencetak sejarah yang dimasukkan ke dalam MotoGP. Mencetak sejarah pertamanya darinya bagi sejarah MotoGP. Wow, masuk buku catatan loh. Anak 16 tahun juara dunia Moto3 masuk dalam sejarah MotoGP. No. Wow. Aku harap dia juara dunia, aku harap. Asalkan dia konsisten, terus dapat poin, tidak boleh crash. Yang penting kamu harus bisa jaga konsistensi kamu. Konsistensimu itu kamu harus jaga. Itu kamu harus jaga banget. Kalau kamu jaga konsistensimu, wow, kamu bisa juara dunia. Itu yang paling penting. Dan pokoknya Acosta best banget, aku sanjung banget. Dan kamu orangnya bener-bener gacha lasek buat tahun ini. Aku best. Oke, jadi itu saja pembahasan buat MotoGP. Dan mungkin saya akan pikir untuk ingin buat live streaming buat gaming, tapi game yang tersedia di HP. Soalnya kalau buat di laptop masih bermasalah juga. Jadi mungkin saya harus buat yang cukup bagi yang sesuai dengan video konten saya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kita ketemu lagi di lain hari. Oke, see you, dan wassalamualaikum guys, dan selamat pagi.